Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Septiana Saputra. Saya mahasiswa Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna Kendari, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan zat besi atau yang dikenal dengan anemia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Epidemiologi Gizi, di mana dosen mata kuliah ini yaitu Pak Naro Elias Sueratman SGZ MGZ. Baik, pertama-tama pengertian anemia adalah keadaan di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya lebih rendah dari normal atau tidak mencukupi kebutuhan tubuh menurut WHO. Sedangkan menurut Kemenkes 2019, anemia adalah suatu keadaan tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari jumlah normal atau sedang mengalami penurunan. Anemia dapat dikelompokkan menjadi ke dalam 3 kategori, yakni diantaranya 1. Dikatakan anemia ringan apabila kadar hemoglobin dalam darah berkisar pada 9-10 gram per sen. Anemia sedang apabila kadar hemoglobin dalam darah berkisar pada 7-8 gram per sen. Dan anemia berat apabila kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 7 gram per sen. Secara morfologis, menurut ukuran sel darah merah dan hemoglobin yang dikandungnya, anemia dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, makrositik. Ketika ukuran sel darah merah bertambah besar sebagaimana jumlah hemoglobin di setiap sel yang juga bertambah. Anemia makrositik dibagi menjadi 2, yakni megaloblastik yang dikarenakan kekurangan vitamin B12, asam folat, dan gangguan sintesis DNA, dan anemia non-megaloblastik yang disebabkan oleh eritropoiesis yang dipercepat dan meningkat luas permukaan membran. 2. Mikrositik, yakni kondisi di mana mengecilnya ukuran sel darah merah yang disebabkan oleh defisiensi zat besi, gangguan sintesis globin, porfirin, dan hem serta gangguan metabolisme besi lainnya. Yang ketiga, normositik, di mana ukuran sel darah merah tidak berubah, namun terjadi kehilangan darah yang parah, meningkatkan volume plasma darah berlebih, penyakit hemolitik, dan gangguan endokrin, hati, dan ginjal. Epidemiologi anemia defisiensi besi atau ADB cukup tinggi. WHO melaporkan terdapat lebih dari 273 juta anak usia 6-59 bulan menderita anemia, dengan 9,6 juta diantaranya merupakan anemia berat. Angka kejadian anemia di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%, artinya 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan asupan gizi yang tidak optimal dan kekurangannya aktivitas fisik. Penyebab umum terjadinya anemia defisiensi besi adalah menstruasi atau haid yang berlebihan saat masa produktif atau subur, makanan atau minuman penghambat penyerapan besi, kebiasaan mengkonsumsi teh, kopi, dan juga coklat dapat mengakibatkan terhambatnya penyerapan zat besi. Terdapat beberapa kondisi yang bisa menyebabkan anemia defisiensi besi, yaitu 1. Makanan yang sedikit mengandung
kebutuhan zat besi setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia dan juga jenis kelamin. Sebenarnya kebutuhan zat besi ini dapat dipenuhi dari makanan dengan kandungan zat besi yang dikonsumsikan sehari-hari. Namun, jika asupan makanan ini tidak tercukupi dalam waktu lama, maka anemia defisiensi besi dapat terjadi. Yang kedua adalah masa kehamilan. Biasanya pada masa kehamilan, tubuh secara alami akan meningkatkan produksi sel darah merah untuk menopang fungsi tubuh selama hamil dan mendukung pertumbuhan janin. Hal ini menyebabkan wanita hamil lebih rentan mengalami anemia defisiensi zat besi. Oleh karena itu, wanita hamil akan membutuhkan lebih banyak zat besi. Bahkan, biasanya kebanyakan wanita hamil membutuhkan suplemen zat besi agar kebutuhan zat besinya tercukupi selain dari makanan. Yang ketiga, ada pendarahan. Pendarahan dapat menyebabkan seseorang kehilangan sel darah merah, sehingga zat besi dalam darah juga berkurang. Kondisi ini umumnya terjadi pada wanita yang mengalami menstruasi dengan pendarahan berat atau lama. Misalnya karena miom. Anemia defisiensi besi juga dapat terjadi akibat pendarahan di dalam tubuh yang tidak disadari dan berlangsung dalam jangka panjang atau kronis. Misalnya akibat polip pada usus, luka di dalam lambung, atau tukak lambung, dan kanker usus. Konsumsi obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, diklofenak secara terus-menerus juga dapat menyebabkan pendarahan kronis pada lambung yang mengakibatkan tubuh kekurangan zat besi. Yang keempat ada malabsorpsi zat besi. Zat besi dalam makanan yang kita konsumsi diserap di dalam usus halus. Jika usus halus mengalami gangguan, misalnya akibat penyakit celiac atau operasi pemotongan usus halus, penyerapan zat besi dari makanan akan terhambat sehingga seseorang mengalami anemia defisiensi besi. Selain itu, terlalu banyak mengkonsumsi obat, mah, teh, dan juga kopi dan susu, produk olahan susu, serta makanan dengan tingkat asam fitat yang tinggi seperti gandum dan juga oat dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan.